Yo Chelsea fans, balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue. Kali ini kita akan melawan Fluminense di semifinal Club World Cup 2025. Ini salah satu tim yang mengejutkan ya, yang bisa sampai ke semifinal mengalahkan Inter Milan dan Al Hilal Simeone Inzaghi. Dengan spirit pantang menyerahnya Fluminense dan leadership dari Thiago Silva, ex-player Chelsea. Mampukah Chelsea mengalahkan Fluminense dan melaju ke partai final? Kita akan bahas di video kali ini bagaimana Enzo Maresca melakukan setup game dan approach game di pertandingan kali ini, dan bagaimana formasi yang akan ditampilkan Enzo Maresca karena ada Liva Colwill dan Liam Delap yang disuspend di partai ini karena akumulasi kartu kuning. Jangan kemana-mana, tonton videonya sampai habis. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini. Gue juga menyediakan super thanks buat kalian yang mau mengapresiasi gue dalam membuat konten. Silahkan langsung klik di bawah ya guys. Kita mulai aja. Come on Blues! Yes, Fluminense bukan tim kaleng-kaleng yang bisa melaju ke partai semifinal Club World Cup 2025 ya. Dia menggemparkan seluruh dunia setelah mengalahkan Inter Milan ya, dan juga mengalahkan Al Hilal. Sama-sama DNA-nya Inter Milan di partai quarter final kemarin. Bagaimana tim asuhan Simeone Inzaghi ini bisa dibikin babak belur ya oleh Fluminense. Thiago Silva adalah salah satu motor yang membuat rapatnya lini pertahanan Fluminense. Bermain 3 back, sangat fluent ya. Kadang-kadang mereka bermain low block dengan counter attack. Kadang dia memainkan position seperti yang dimainkan melawan Al Hilal. Dan apa mereka akan memainkan permainan low block lagi melawan Chelsea? Dan gue rasa iya, karena jomplangnya lini tengah dan kekuatan antar individu player di pertandingan kali ini, menurut gue Fluminense pasti akan memainkan permainan low block. Dan bagaimana Chelsea akan membongkar pertahanan low blocknya Fluminense, karena dinakodahi oleh Thiago Silva yang kita tahu punya sejuta pengalaman melawan tim-tim elit Eropa dan juga sudah memenangkan trofi-trofi bergengsi di Eropa, terutama bersama Chelsea memenangkan Champions League di tahun 2021. Tentu Thiago Silva ini bukan individu yang bisa kita anggap remeh ya, karena kemampuannya dalam membaca game sangat sempurna dan kemampuan fisiknya juga menurut gue masih sangat layak untuk bermain di level tertinggi sepak bola Eropa ya. Kira-kira seperti apa Enzo Maresca akan melakukan setup game di pertandingan kali ini dengan limitasi pemain yang ada, karena kita tahu Liva Colwill disuspend ya karena ada akumulasi kartu kuning. Liam Delap juga disuspend karena akumulasi kartu kuning. Nah, di video kali ini gue membuat 2 opsi. Yang pertama yaitu opsi tidak dimainkannya Nicolas Jackson, karena kita tahu Nicolas Jackson sudah bisa dimainkan di pertandingan kali ini. Dan opsi kedua adalah dimainkannya Nicolas Jackson oleh Enzo Maresca, karena kemungkinan besar hal itu akan terjadi, tapi gue berharap itu nggak terjadi. Jadi kita coba lihat aja ya, kita langsung mulai aja kira-kira formasi seperti apa yang akan dimainkan Enzo Maresca, dan bagaimana Enzo Maresca akan memainkan progresi bola, membangun serangan, dan transisi defense di pertandingan kali ini. Untuk goalkeeper, menurut gue masih pasti akan diisi oleh Robert Sanchez ya. Walau bagaimanapun Robert Sanchez sudah diplot oleh Enzo Maresca untuk menjadi number 1 goalkeeper kita di pertandingan Club World Cup 2025 ini. Jadi kayaknya sih dia yang akan dimainkan di partai semifinal ini. Dan semoga aja Robert Sanchez tidak melakukan hal-hal yang membawa kerugian buat tim ini ya, blunder-blunder yang bisa sangat berbahaya untuk lini pertahanan Chelsea ya. Buat backline 4 itu ada Marco Correa, Trevor Chalobah, Tosin, dan James ya. Jadi James sudah dikonfirmasi akan bermain ya di
partai semifinal ini dan dia sudah terlihat di training ground hari ini ya bersama tim Chelsea, tim utamanya. Marco Correa pasti akan dimainkan di lini sebelah kiri karena ini salah satu pilar pertahanan Chelsea menurut gue ya. Bagaimana Marco Correa ini sangat berkembang dan permainannya benar-benar top form di setiap laga di Club World Cup 2025 ini dan dia wajib dimainkan di partai semifinal ini ya. Trevor Chalobah akan mengganti Liva Colwill yang disuspend karena ada akumulasi kartu. Badiashile mungkin akan di start dari bangku cadangan ya karena menurut informasi yang gue dapat Badiashile belum totally fit untuk bermain sebagai first team ya karena dia baru terkena cedera ya kayaknya ya tapi nggak tahu cedera apa. Jadi gue akan memasang Trevor Chalobah di duo center back kita bersama Tosin Adarabioyo. Di right back tentu akan dimainkan our skipper ya, Reece James yang sudah kembali fit dan tentu Reece James ini akan membawa variasi serangan untuk Chelsea karena kemampuan dia dalam menyerang dan bertahan itu sama-sama sempurna. Menurut gue Reece James adalah the best right back in the world right now ya. Jadi gue yakin pasti Reece James akan dimainkan kalau memang sudah fit sempurna oleh Enzo Maresca. Dua midfield ini yang gue bilang akan ada dua opsi ya. Opsi pertama seandainya Nicholas Jackson tidak dimainkan, gue berharap Andre Santos bisa disandingkan bersama Moises Caicedo yang sudah boleh dimainkan di pertandingan kali ini. Tentu Andre Santos ini bukan pemain kaleng-kaleng ya karena dia sudah membuktikan di partai quarter final kemarin bagaimana impactnya saat dimainkan full dari awal pertandingan. Bagaimana dia menjadi jangkar untuk tim ini ya dalam bertahan dan membangun serangan dan menurut gue skillnya Andre Santos ini juga sangat dibutuhkan di pertandingan kali ini. Tapi seandainya Nicholas Jackson dimainkan, formasi yang akan digunakan adalah Caicedo dengan Enzo Fernandez seperti biasa ya. Duo powerhouse ini kalau disatukan di midfield menurut gue sangat menguntungkan buat Chelsea karena dua-duanya saling melengkapi, dua-duanya juga sudah punya link up play yang sangat baik ya. Jadi dia sudah tahu bagaimana memainkan permainan Enzo Maresca di pertandingan kali ini. Tapi kita akan maju dengan skema tidak dimainkannya Nicholas Jackson ya karena gue nggak berharap Nicholas Jackson dimainkan lagi. Untuk lini serang itu ada Pedro Neto untuk opsi pertama ya. Ada Pedro Neto, Enzo Fernandez, dan Cole Palmer yang akan bermain di sisi sebelah kiri. Enzo Fernandez akan dimainkan di posisi nomor 10 tapi kemungkinan besar akan melebar ke sebelah kanan karena Pedro Neto pasti akan banyak masuk ke dalam kotak penalti membantu lini serangnya Chelsea ya. Cole Palmer seperti biasa gue yakin akan membawa impact yang sangat signifikan di pertandingan kali ini bermain melebar dengan ada skema baru dari Enzo Maresca ini menurut gue seluruh pemain depan ini bisa melakukan opsi yang lebih banyak lagi dalam membangun serangan ya terutama saat adanya pemain seperti João Pedro yang bisa memberikan opsi-opsi lain ya dan juga memberi link up play untuk para pemain seperti Cole Palmer dan Enzo Fernandez ya. Untuk skema kedua, seandainya Nicholas Jackson dimainkan, lini depan kita akan diisi oleh Pedro Neto di sebelah kanan, nomor 10 akan diisi oleh Cole Palmer dan di posisi left wing itu akan diisi oleh João Pedro ya karena kita tahu juga João Pedro bisa memainkan permainan dari sebelah kiri, bermain melebar, bisa memberikan assist ya dan juga bisa menjadi opsi pilihan serangan untuk memberikan variasi serangan lebih melebar lagi dan lebih mematikan lagi di pertandingan kali ini. Untuk posisi nomor 9 di opsi pertama gue akan memilih João Pedro dimainkan ya di posisi nomor 9 dan ini menjadi salah satu momen pembuktian buat João Pedro apakah dia bisa memanfaatkan peluang ini untuk memaksimalkan posisinya ya dan kemampuan dia di tim ini sebagai salah satu penilaian Enzo Maresca untuk posisi nomor 9 di musim 2025-26. Di pertandingan kemarin João Pedro sudah dimainkan 40 menit di posisi ini berhasil menciptakan 2 shoot ya.
Lebih baik dari Liam Delap yang dimainkan hampir 60 menit di pertandingan sebelumnya dengan total 0 shoot, tapi Liam Delap berhasil memberikan opsi serangan untuk Cole Palmer dengan melakukan off the ball ya. Dia membawa pemain Palmeiras, defendernya Palmeiras ini ke posisi sebelah kanan sehingga membuat ruang untuk Cole Palmer melakukan tembakan di posisi sebelah kiri. Tapi apakah posisi nomor 9 yang dimainkan Joe Pedro di pertandingan kali ini akan jauh lebih efektif dari Liam Delap? Kita coba lihat aja nanti, tapi menurut statistik yang udah pernah gua jabarin di video sebelumnya mengenai Joe Pedro ya. Menurut gue Joe Pedro akan sangat membantu lini serang Chelsea. Kita coba lihat ya dengan adanya low block dari Fluminense ini apakah posisi atau movement dari Joe Pedro bisa memberikan impactful untuk lini serang Chelsea di pertandingan kali ini ya. Di opsi nomor 2, Nicholas Jackson dimainkan. Kita akan memainkan hal yang serupa yaitu channeling play ya dengan dropnya Nicholas Jackson ini di posisi area mid. Jadi overload play membantu dan mengalirkan bola ke arah Pedro Neto, Enzo Fernandez ataupun Cole Palmer. Dengan posisi low block ini gua mungkin agak yakin Enzo Maresca akan memainkan Nicholas Jackson ya untuk memberikan opsi-opsi serangan kepada Cole Palmer, Pedro Neto dan Enzo Fernandez untuk membongkar pertahanan low blocknya Fluminense ya. Tapi ya balik lagi gue tidak berharap Nicholas Jackson dimainkan di pertandingan kali ini karena sangat berbahaya seandainya dia melakukan lagi hal kebodohan yang dia lakukan di partai-partai sebelumnya ya. Jadi gue akan percaya Joe Pedro dan yakin ya yang akan dimainkan di pertandingan kali ini ya. Menurut gue penguasaan bola pasti akan dimenangkan oleh Chelsea di pertandingan kali ini seperti biasa. Overload play adanya James Marco Correa yang bisa membantu lini serangnya Chelsea. Sehingga kita akan mendapatkan banyak opsi untuk membangun serangan ya. Dengan adanya Reece James juga kita bisa melakukan shooting jauh yang sudah terbukti beberapa kali di Premier League musim lalu bisa membongkar pertahanan low block ya dengan adanya gol ataupun kesempatan rebound untuk player-player lain di depan. Dengan kesempatan tersebut bisa menciptakan gol ya untuk Chelsea di pertandingan kali ini. Kalaupun pertahanan Fluminense ini sangat sulit untuk dibongkar, menurut gue Joe Pedro bisa menjadi jawabannya dengan kemampuan fisiknya dan skill dia ya. Gue yakin Joe Pedro ini bisa memanfaatkan ruang-ruang yang tercipta dari posisi 3 back yang terjadi dari Fluminense ini karena Fluminense ini juga pasti memainkan counter attack ya. Dan gue berharap Caicedo, Andre Santos ataupun Pedro Neto ini bisa melakukan intercept ya, recovery ball untuk melakukan counter attack di dalam build up play-nya Fluminense sehingga Joe Pedro maupun Cole Palmer punya kesempatan dan ruang yang cukup untuk menciptakan GA ya. Tentu pertandingan akan berat sebelah di partai semifinal ini. No disrespect buat Fluminense, tapi gue yakin kualitasnya Chelsea di pertandingan kali ini jauh lebih baik daripada Fluminense. Mungkin skor tidak akan jauh ya. Nggak mungkin sampai 3-0 atau 4-0, tapi gue yakin Chelsea akan memenangkan pertandingan kali ini. Dan gue yakin Enzo Maresca pasti akan sangat adaptif ya di pertandingan kali ini. Seandainya ada skema yang tidak jalan di babak pertama, Enzo Maresca pasti akan langsung melakukan reassessment untuk menentukan lagi player siapa yang bisa menjawab deadlock di babak pertama untuk kelanjutan pertandingan di partai semifinal kali ini ya. Dan tentu kita sangat berharap semoga Chelsea bisa memenangkan pertandingan ini dan melaju ke partai final. Lawan yang tersisa adalah PSG atau Real Madrid dan ini tentu akan menjadi final yang sangat dinanti-nanti oleh para True Blue ya. Selain ini menjadi klub World Cup yang kedua buat Chelsea, ini juga akan menjadi ajang pembuktian Chelsea bahwa tim ini bukan tim yang hanya sekedar mengandalkan hoki untuk mencapai ke final Club World Cup 2025 ya, seperti narasi-narasi yang sudah
keluar di berbagai media online ya, dan juga pundit-pundit yang bilang bahwa Chelsea ini cukup hoki untuk sampai ke semifinal dan partai final. Kita buktikan bahwa Chelsea mampu memenangkan Club World Cup 2025 ini dengan langkah pertama memenangkan partai semifinal melawan Fluminense besok jam 2 malam. Jangan lupa buat tonton dan support terus Chelsea. Balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue di video gue berikutnya. Tetap dukung Chelsea, yakin Chelsea pasti menang Club World Cup 2025. Once the blue, always be blue, up the Chelsea.